Selamat pagi, salam sejahtera, semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara-saudara semua. Berjumpa kembali dengan perjalanan semesta dalam inspirasi sapaan pagi. Hari ini Jumat Pahing 30 Juli 2021. Sebelum bersama-sama kita menghayati sabda Tuhan, mari kita mengucap syukur sembari memohon pertolongan Tuhan supaya kita dapat memahami kehendak Tuhan untuk kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di hari yang indah, hari yang baru, pagi yang cerah dengan suasana yang baru, tanggung jawab, harapan, sukacita, dan kasih yang baru. Kami bersyukur karena sepanjang malam Tuhan telah menolong kami, memulihkan kami, menghilangkan penat kami, dan menyegarkan kami. Kini kami menyambut hari ini dengan sukacita, hendak menghayati sabda Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan melalui Sang Roh Kudus, memampukan kami mengerti kehendak Tuhan dengan baik dan benar. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi ini bacaan Alkitab atau salah satu nat Alkitab yang hendak kita pakai untuk penghayatan terambil dari bacaan leksionari PL Perjanjian Lama Yosua 23. Sebenarnya dalam bacaan semua ada ayat 1 sampai 16. Tetapi untuk saat ini demi cukupnya waktu, karena memang tidak panjang, saya ambilkan dari 1 Yosua 23 ayat 14. Demikian. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Demikian bacaan Alkitab. Saudara-saudara, nats ini adalah pidato perpisahan Yosua, penerus Musa, yang diizinkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, berbeda dengan Musa yang hanya diizinkan sampai di Bukit Nebo karena tidak punya paspor, nampaknya masuk ke Kanaan. Nah, setelah sekian waktu berada di tanah yang menjadi dambaan orang Israel pada waktu itu, tibalah saatnya Yosua harus berpisah dengan bangsa yang besar itu. Yosua punya kesadaran bahwa hidupnya, masanya, usianya akan segera berakhir, maka penting untuk mewariskan sesuatu yang baik dengan cara mengingatkan bangsa itu. Maka di ayat yang disebutkan, ayat 14, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Nah, saudara-saudara, menarik untuk kita hayati bahwa apa yang dikatakan Yosua benar. Hampir semua kebutuhan orang Israel pada waktu itu dicukupi Tuhan. Pertolongan ketika lepas dari jeratan kekuasaan Mesir, pertolongan sepanjang perjalanan, pertolongan ketika memasuki tanah Kanaan, dan pertolongan ketika mulai mendiami tanah itu. Hal itu yang dipakai oleh Yosua untuk kalimat perpisahan. Maka kalau pagi ini temanya baik kalau sebagai pegangan adalah tentang warisan kehidupan. Yosua tidak mewariskan sebuah pemahaman, sebuah kesadaran bahwa jika sampai pada saat ini mampu mendengar sesuatu, mampu menikmati hidup, itu karena berkat Tuhan.
Sama dengan kita, jika saudara-saudara, jika saya bisa mendengar sapaan ini, itu semata karena anugerah Tuhan. Maka mari kita juga menghayati semuanya dengan kesadaran iman yang utuh. Lalu kita berniat untuk mengajarkan, atau dalam bahasa Alkitab mewariskan kepada yang lain, bahwa keberadaan kita sampai saat ini, entah sekarang tanggal 30 Juli atau besok saat mendengar sapaan ini, itu semata karena pertolongan Tuhan. Nah, terkadang kita abai atau mengabaikan tentang hal-hal yang sederhana, hal-hal yang tidak nampak sebagai sesuatu yang dramatis, bombastis. Karena kita berpikir dalam kerangka iman kita, yang namanya anugerah Tuhan itu adalah sesuatu yang dramatis, yang bombastis, yang menghebohkan. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab melalui Yosua 23 menarik untuk kita hayati. Sebab tidak ada satupun yang tidak digenapi. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu telah Tuhan penuhi. Kita mengharapkan kebaikan, mengharapkan kesehatan, mengharapkan perlindungan, dan sampai hari ini di tengah segala ancaman, sekali lagi jikalau saudara tersapa, sapaan ini artinya semua yang baik dari Tuhan. Kita nikmati, kita terima. Maka mari kita senantiasa mengajarkan, membagikan, mewariskan kepada siapapun, kapanpun, hal-hal yang baik dengan satu tujuan, supaya ingat kepada Tuhan dan mensyukuri anugerahnya. Saudara-saudara membagikan informasi ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Yosua, supaya setiap orang atau sebanyak mungkin orang menjadi sadar bahwa kehidupan yang ada ini semata anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari kita memiliki semangat mewariskan. Tentang mewariskan ini harus menjadi spiritualitas kita. Mewariskan kehidupan, mewariskan kesadaran, mewariskan iman, mewariskan kebaikan untuk seluruh ciptaan dan terkhusus untuk sesama manusia. Perjalanan kita akan terus dan terus sampai titik ujung yang tidak tahu kapan. Tapi mari sepanjang perjalanan ini kita senantiasa menghayatinya tahap demi tahap sebagai cara Tuhan memelihara kita. Selamat melanjutkan perjalanan kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa hari ini Engkau menyadarkan kami bahwa ketika kami boleh mendengarkan suara alam, boleh mendengarkan sapaan Tuhan, boleh mendengarkan sapaan channel ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ajari kami untuk bersyukur dan mensyukuri banyak hal, meskipun itu sangat kecil dan sederhana. Kami serahkan kehidupan kami, kesehatan kami, kecukupan kami, usaha kami, seutuhnya ke dalam anugerah Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan pagi perjalanan semesta di Jumat Pahing 30 Juli 2021. Jangan lupa untuk subscribe yang belum, like, dan tinggalkan jejak yang membangun banyak orang. Mari berbagi, bahkan hanya untuk sekedar berbagi cerita, berbagi komentar. Tuhan memberkati.